Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal PTS Matematika kelas 5 semester 2 ya. Untuk itu silahkan disimak baik-baik, siapkan catatannya, siapkan tempat yang nyaman, dan pusatkan konsentrasinya ya. Oke, sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan materi-materi rumus cepat lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan tanda silang pada jawaban yang benar. 1. Jumlah rusuk yang panjangnya sama ya dengan rusuk AD. AD berarti mana? Ini ya. Ada berapa yang panjang rusuknya sama? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Jawabannya adalah C ya. Jadi yang panjang rusuknya sama nih. Mana saja berarti? AD, BC, FG, dan EH ya. Soal nomor 2 kita lihat adik-adik, di sini ada soal 12 pangkat 3 ya ditambah akar 256 ya. Kita kerjakan dulu yang 12 pangkat 3-nya ya. Soalnya kan 12 pangkat 3 ditambah akar 256 ya. Pertama, ini yang 12 pangkat 3 itu kan sama saja dengan 12 kali 12 kali 12 ya. Hasilnya berapa adik-adik? 1728 ya. Lalu berikutnya akar dari 256. Nah, berapa adik-adik? Di sini kita lihat angka belakangnya 6 ya, dan angka yang depannya adalah 2. Nah, bilangan berapa kalau dipangkatkan 2 hasilnya tidak melewati angka 2 ini? Berarti 1 ya, karena kalau 2 sudah melewati angka 2 ini, karena kalau 1 pangkat 2 kan 1 ya, sedangkan 2 pangkat 2 kan 4. 4 ini kan sudah melewati angka 2 ini ya, jadi kita nggak pakai, jadi yang kita pakai 1. Dan bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya itu belakangnya 6? Berarti 6, karena 6 kali 6 adalah 36 kan. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 16. Nah, sekarang tinggal dijumlah. 1728 ditambah, nah ini akar 256 kan tadi 16 ya, tinggal ditambah 16. Hasilnya berapa? 1744 ya. Kita lihat PG-nya ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya adik-adik ya. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jumlah satuan kubus pada gambar di atas adalah. Nah, caranya gampang adik-adik ya. Pertama adik-adik hitung saja dulu yang ke samping nih ya, ada berapa nih? 1, 2, 3 ya. Oke. Lalu yang ke belakang ada berapa nih ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke ya. Lalu dari atas ke bawah nih ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini kita kalikan saja semua. 3 dikali 3 ya, dikali 4 ya. Hasilnya berapa? Di sini berarti 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 4 adalah 36 ya. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 adik-adik. Soal nomor 4, jumlah kubus satuan yang menyusun bangun di bawah ini adalah, ya caranya sama adik-adik ya. Kita hitung dulu yang depannya ke samping ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti yang ini adalah 8 ya. Nah, terus yang barisan kedua nih ada berapa? Nah, sebenarnya ini sama ya, jumlah ke sampingnya sama, hanya ke atasnya beda ya. Ini ada 1, ada 2. Berarti di sini 8 kali 2. 8-nya dari mana, Kak? Ini kan panjangnya sama ya. Hanya tingginya yang beda. Berarti 8 kali 2 berapa? 16
16 ya. Lalu yang terakhir paling belakang ini berarti 8 kali 3 ya, karena di sini ada 3 tumpuk ya. Berarti di sini 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Maka di sini kita jumlahkan semuanya. 24 ditambah 16 adalah 40. 40 tambah 8 adalah 48. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah. Nah, ini ada tumpukan kubus yang membentuk bangun seperti ini ya. Banyaknya kubus pada satuan gambar di atas adalah. Oke, ini harus lebih teliti adik-adik ya. Karena kenapa? Ini bentuknya tidak datar ya. Nah, biar gampang kita hitung yang utuh saja dulu nih adik-adik ya. Nah, kita hitung yang ini dulu ya. Sini berarti ada berapa kubus nih? 1, 2, 3 ya. Terus ke belakangnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti untuk yang ini ya, itu jumlahnya 3 kali 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Lalu berikutnya kita hitung yang utuh lagi yang ini ya. 1, 2, 3. Ke belakangnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3 ya, sama dengan berapa? 9 ya. Nah, lalu kita hitung yang barisan ini ya. Sini ada berapa? 1, 2 ya. Berarti di sini balok yang paling depan atau kubus yang paling depan ada 2 ya, atau 1 kali 2. Berarti berapa? 2 ya. Lalu yang belakangnya ini sama 2, hanya ditumpuk 2 lagi ya. Berarti di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu yang belakangnya lagi sama ya, ke sampingnya 2, 1, 2 gitu. Cuman ditumpuknya 3 kan sejajar ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Lalu kita jumlahkan nih semua adik-adik ya. Nah, 9 tambah 9 18. 18 tambah 2 adalah 20. 20 ditambah 4 24. 24 ditambah 6 adalah 30. Jawabannya B ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, volume kubus dengan panjang sisi 8 cm adalah, volume kubus itu apa rumusnya? Volume kubus ya. Rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi ya. Itu sisinya berapa tadi? 8 ya. Berarti 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 ya. Jawabannya adalah D ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, volume bangun ruang di bawah ini adalah, ini bangun apa? Bangun kubus, sisinya 12 ya. Disuruh nyari volume, ayo kita cari. Nah, tadi sisinya berapa? Sisinya itu adalah 12 ya, sisinya adalah 12. Berarti di sini volume kubus itu berapa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi. Berarti 12 kali 12 kali 12 sama dengan berapa? 1728 cm kubik ya. Jawabannya apa berarti? Jawabannya adalah A ya adik-adik ya. Oke. Lanjut soal nomor 8 ya adik-adik. Soal nomor 8, tentukan panjang sisi kubus jika volume kubus adalah 3375 ya. Oke, kita cari menggunakan trik cepatnya ya. Tadi kan diketahui ya bahwa volumenya adalah 3375 ya. Yang diminta adalah mencari sisinya kan ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tulis saja rumusnya dulu adik-adik ya. Volume kubus ya sama dengan sisi kali sisi kali sisi ya, atau sama dengan S pangkat 3 ya. Terus kita masukkan angkanya ya. Volumenya berapa? 3375 ya, sama dengan S pangkat 3 ya. Karena kita mau nyari S ya, berarti kita akarkan
3 volumenya ya. Berarti akar 3 dari 3375 itu berapa? Nah, cara cepatnya ya adik-adik perhatikan di sini. Pertama, adik-adik pisahkan dulu angka ini di batas garis ribuannya ya, yang titik ribuannya nih kita kita batasi. Setelah itu kita lihat di sini ada angka 3, lalu di sini ada angka 5 kan gitu ya. Nah, setelah itu kita cari bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya tidak melewati angka 3 ini. Berarti berapa? 1 ya. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 3 adalah 1. Kalau 2 pangkat 3 itu sudah 8 kan itu lewat ya, berarti nggak bisa. Nah, terus di sini ya, di sini ada angka 5. Nah, perkalian berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya belakangnya 5? Ya pasti 5. Karena bilangan berapapun kalau dikalikan 5 dengan 5 dipangkatkan berapapun belakangnya 5 ya. Jadi jawabannya berapa sisinya? Sisinya adalah 15 adik-adik ya. Coba kita lihat apakah ada jawabannya. Jadi jawabannya adalah B adik-adik ya, 15. Oke. Lanjut soal nomor 9. Panjang balok adalah 28 cm dan lebar 18. Tingginya 8. Volume balok adalah, nah volume balok apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Berarti sama dengan panjangnya berapa? 28. Lebarnya berapa? 18. Tingginya berapa? 8. Hasilnya berapa? Kita kalikan semua adik-adik. Jawabannya adalah 4032 cm kubik ya. Berarti jawabannya A ya adik-adik ya. Oke, good. Lanjut soal nomor 10. Volume balok adalah 10.780 cm kubik. Panjang 35 cm dan lebar 22 cm. Tinggi balok adalah, nah ini adalah mencari tinggi adik-adik ya. Caranya gimana? Tulis saja dulu rumusnya. Volume itu rumusnya apa? Volume balok panjang kali lebar kali tinggi kan gitu ya. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Volumenya berapa? 10.780 ya. Sama dengan panjangnya berapa? 35 dikali lebarnya berapa? 22 dikali tinggi. Tinggi itu yang dicari ya. Kita tulis T ya. Berarti di sini 10.780 sama dengan di sini 35 dikali 2 berapa adik-adik? 35 dikali 22. 770 ya dikali T. Ingat ya, T-nya jangan ketinggalan. Oke. Nah, setelah itu kita kan mau nyari tinggi ya. Berarti T sama dengan yang 10.780-nya kita bagi 1.780 kita bagi 770. Maka T sama dengan ini nolnya kita coret ya. Berarti di sini tinggal 1078 dibagi 77 ya, 77. Hasilnya berapa? 14. Jawabannya adalah C ya. Good, pintar semua. Ayo kita lanjut nomor 11 adik-adik ya. Fajri mempunyai 2 buah kubus ya, panjang sisinya 13 dan 17. Berapa selisih volume kedua kubus? Ya, berarti kalau selisih dikurang ya. Tapi kita harus nyari volumenya dulu. Pertama kita cari volume yang sisinya 13 ya. Kakak bilang ini adalah volume pertama ya. Sisinya 13 berarti 13 kali 13 ya. Berapa adik-adik? 2197 ya. Lalu untuk volume yang keduanya adalah 17 dikali 17 dikali 17 ya. Berapa adik-adik? 4913 ya. Nah, setelah itu baru kita cari selisihnya. Untuk selisih rumusnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil ya.
Berarti di sini kita cari selisihnya ya. Selisihnya berarti 4.913 dikurangi 2.197 ya. Berapa hasilnya adik-adik? Jawabannya adalah 2.716. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B ya adik-adik ya. Yang B. Nomor 12, sebuah kolam renang dengan panjang 25 meter dan lebar 12 meter. Jika volume kolam renang adalah 540 juta cm kubik, kedalaman kolam renang adalah, tadi diketahui ya bahwa panjangnya adalah 25 meter, lebarnya adalah 12 meter. Volumenya ya itu 540 juta cm kubik ya. Yang ditanya itu adalah kedalaman atau tingginya ya. Maka bisa kita jawab, pertama yang harus adik-adik cermati adalah di sini kita rubah satuannya dulu ya. Kenapa? Karena volumenya itu adalah cm kubik ya. Maka panjang dan lebarnya kita konversikan ke cm. Berarti di sini 25 meter berapa cm? Turun berapa kali? 2. Berarti dikali 100 ya. Berarti 2.500. 2.500 cm ya. Lalu di sini yang lebarnya 12 dikali 100. Jadi 1.200 cm ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lanjutkan. Jawab, kita tulis dulu volumenya. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, volumenya berapa? 540 juta ya maksudnya. 540 juta sama dengan panjangnya berapa? 25.000. Panjangnya berapa tadi? 2.500 ya. Dikali lebarnya berapa tadi? 1.200 dikali tinggi ya. Lalu berikutnya 540 juta ya. Sama dengan, nah ini 2.500 nya itu kita kalikan 1.200 ya. Berarti jadi berapa? Jadi 3 juta ya. 3 juta dikali tinggi ya. Awas, tingginya jangan ketinggalan ya. Maka tinggi sama dengan 540 juta ya dibagi 3 juta adik-adik ya. Nah, berarti di sini nolnya bisa kita coret, nolnya kita coret 6, atas juga kita coret 6 ya. Maka tingginya sama dengan 540 ya. 540 dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Jadi hasilnya adalah tingginya 180 apa? Sentimeter ya adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lihat PG-nya ya. Jawabannya berarti C adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Bak mandidian berbentuk kubus dengan kedalaman 1 meter. Isi air bak mandi air dian ya, itu berapa ya? Nah, berarti di sini mencari volumenya ya, volume airnya ya atau volume kubusnya. Caranya seperti apa ya? Di sini satuannya liter ya adik-adik ya. Oke, kita coba hitung ya. Ya, di sini diketahui ya bahwa sisinya itu sama dengan 1 meter adik-adik ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah volume air ya, volume air. Oke, maka kita jawab. Nah, perhatikan adik-adik di sini ya. Di sini itu apa namanya, satuannya itu di pilihan gandanya adalah liter ya, adalah liter. Nah, kalau liter ya, perhatikan adik-adik, liter itu sama dengan berapa? Sama dengan
desimeter kubik adik-adik ya. Nah, berarti di sini sama saja dengan kita mengkonversikan dulu meter ke desimeter ya. Berarti 1 meter berapa desimeter? 1 meter berarti ke desimeter turun 1 ya, berarti 10 desimeter ya. Nah, berarti yang kita pakai adalah yang 10 desimeter ini adik-adik ya. Berarti di sini volume kubusnya adalah sisi kali sisi kali sisi ya. Berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan berapa? 1000. 1000 apa? 1000 liter ya. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Jadi jawabannya adalah 1000 liter. Kita lihat PG-nya ya. Jawabannya berarti B ya adik-adik ya. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Volume bangun di atas adalah, nah ini volume gabungan ya. Ada balok dan juga ada kubus ya. Nah, di sini adik-adik harus menghitung satu persatu volume bangunnya. Nanti baru dijumlahkan ya. Sekarang kita hitung dulu volume kubus ya. Volume kubus sama dengan rumusnya kan sisi kali sisi kali sisi. Di sini sisinya adalah 8. Berarti 8 kali 8 kali 8 sama dengan berapa? 512 cm kubik ya. Lalu berikutnya kita hitung volume balok ya. Berarti kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Di sini berarti panjangnya adalah 20 ya, panjangnya 20 dikali lebarnya ya, lebarnya adalah 8 ya, dikali, nah ini tingginya kan 16 itu dari sini sampai sini ya, tapi di sini kan hanya 8 cm, berarti 16 dikurangi 8, berarti dari sini ke sini atau tingginya balok adalah 8 cm ya, berarti di sini dikali 8 sama dengan 2000 maaf ya, bukan 2000 ya, tapi 1000. Berarti jawabannya adalah 1280 cm kubik ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan adik-adik. Volume kubus ditambah volume balok ya. Berapa berarti? 512 ditambah 1280 sama dengan 1792 ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A ya adik-adik ya. Jawabannya yang A. Good. Lanjut soal nomor 15 ya adik-adik ya. Nomor 15, perhatikan Damar mempunyai 2 akuarium berbentuk kubus dengan volume 1728 ya cm kubik dan 19.683 cm kubik. Selisih panjangnya adalah, berarti kita harus mencari sisi dulu ya adik-adik ya. Gimana cara menghitungnya? Ayo kita hitung sama-sama ya. Nah, di sini kan diketahui ya kan, volume akuarium yang pertama itu adalah 1728 cm kubik ya. Lalu volume yang kedua sama dengan 19.683 cm kubik ya. Yang ditanya adalah selisih sisinya ya, selisih sisi akuarium. Nah, berarti kita jawab ya. Kalau volume itu kan rumusnya adalah S pangkat 3 ya. Nah, di sini untuk volume yang pertama ya, di sini cara menghitungnya adalah seperti ini adik-adik. Kakak ganti warna dulu. Volumenya itu kan berarti volume sama dengan ya sisi pangkat 3 ya. Berarti di sini volume yang pertama kan 1000
728 ya, sama dengan S pangkat 3. Berarti kita mau nyari S, berarti S sama dengan akar 3 ya dari 1728 adik-adik ya. Nah, caranya gimana sih Kak biar kita tidak mengira-ngira ya? Nah, kalau untuk mencari akar 3, cara mudahnya adalah kita pisahkan di bagian titik ini, kita pisahkan ya. Nah, di sini kelihatan angka 1 dan angka 8 ya. Nah, berikutnya kita cari bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya tidak melewati angka 1 ini. Berarti 1 pangkat 3 ya. Kalau 2 kan sudah 8. Berarti di sini 1 pangkat 3. Kita tulis di sini 1 ya. Lalu berikutnya di sini angka 8 ya. Nah, bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 ya. Angka akhirnya itu 8. Nah, kalau 8 di pangkat 3 seperti ini ya, atau di akar 3 seperti ini, adik-adik tinggal kita kurangkan saja 10 dikurangi 8 gitu ya. 10 kurangi 8 berarti berapa? 2 ya. Berarti di sini jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya yang volume 1 sisinya 12 gitu adik. Ya, gampang ya. Coba kita hitung yang volume keduanya. Volume yang keduanya ya, coba kita kerjakan di sini. Volumenya adalah sisi pangkat 3. Di sini volume yang kedua adalah 19.683 ya. Berarti akar 3 dari 19.683 adalah ya. Caranya sama adik-adik ya. Kita pisahkan dulu di bagian titik nih. Kita pisahkan ya. Berarti kan kelihatan angka berapa nih? 19 ya. Dan angka belakangnya angka 3 ya. Nah, kita cari nih di sini. Bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya tidak melewati 19 ya. Kalau 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8 ya. 3 pangkat 3 27. Wow, berarti udah kelewatan ya. Kalau 3 pangkat 3 kan udah 27. Berarti kita pakai 2 pangkat 2 karena 8 ya. Nah, kalau 8 kan tidak melewati 19. Kita tulis di sini 2 ya. Nah, kita lihat angka belakangnya di sini berapa? 3 ya. Berarti adik-adik tinggal kita kurangkan saja 10 dikurangi 3 adik-adik ya. Ingat ya. 10 dikurangi 3 berarti berapa tuh? 7. Jadi jawabannya 27 nih yang untuk volume 2 ya. Maka di sini selisih sisi sama dengan yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 27 dikurangi 12 adik-adik. Berapa berarti? 15 cm ya. Coba kita lihat PG-nya ada nggak nih? Berarti jawabannya ada ya. B ya. Oke, good. Lanjut soal nomor 16 ya adik-adik ya. Amina mempunyai kulkas yang memiliki keliling 72 cm ya. Jika perbandingan panjang, lebar, dan tinggi adalah 4:3:2, berapakah volumenya? Nah, seperti apa nih kalau seperti ini? Yuk kita bahas ya. Nah, baik adik-adik, tadi kan diketahui ya bahwa kelilingnya itu adalah 72 cm ya. Dan juga untuk perbandingan panjang, lebar, dan tingginya itu adalah 4:3:2 ya. Yang ditanya adalah volumenya ya, volume kulkasnya ya. Maka bisa kita jawab ya. Untuk mencari volume kan kita harus tahu dulu panjang, lebar, dan tingginya ya. Maka kita harus cari dulu itu ya. Karena belum diketahui angkanya, kita misalkan panjang, lebar, dan tingginya itu adalah X gitu ya. Jadi kita misalkan panjangnya adalah X. Nah, perbandingannya berapa? 4. Berarti 4X ya. Lebarnya berarti 3X. Dan tingginya adalah 2X ya. Nah, kita cari dulu dari keliling ya. Kita menggunakan bantuan kelilingnya ya. Nah, kita harus tahu dulu rumus kelilingnya. Rumus kelilingnya itu adalah
4 panjang ya, ditambah 4 lebar, ditambah 4 tinggi ya. Kenapa kok 4 Kak gitu ya? Karena kan kalau kulkas itu seperti ini ya. Nah, kulkas itu seperti ini adik-adik ya. Ini ada garis putus-putusnya ya. Sini kan panjangnya ya, panjangnya berarti bisa dibilang kesininya ya. Ini kan ada 4, 1 2 3 4 gitu kan. Lebarnya yang ke belakang juga ada 4, 1 2 3 4 ya. Tingginya juga 4, 1 2 3 4. Paham ya adik-adik ya? Nah, maka kita masukkan angkanya nih. Kelilingnya adalah 72 ya. 72 ditambah tadi panjangnya kita pakai yang 4x ya. Berarti 4 dikali 4x ditambah 4 dikali lebarnya berapa tadi? 3x ya. Lalu ditambah 4 dikali tingginya adalah 2x. Maka di sini 72 sama dengan kita kalikan nih 4 dikali 4x ya. Berarti 16x ya, ditambah 4 dikali 3x berarti 12x ya, ditambah 4 kali 2x adalah 8x ya. Maka 72 sama dengan 16x ditambah 12x ditambah 8x adalah 36x ya adik-adik. Nah, maka x-nya berapa? X-nya adalah 72 dibagi 36 sama dengan berapa? 2 ya. Nah, dari sini X-nya kan sudah ketahuan ya, 2. Maka kita bisa menentukan panjang, lebar, dan tingginya secara akurat ya. Caranya gimana Kak? Tinggal kita substitusikan saja ya ke X-nya. Berarti panjangnya adalah 4X. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Lalu lebarnya adalah 3. Berarti 3x. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Lalu tingginya adalah 2. Berarti 2 apa? 2x. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, baru setelah itu kita bisa nyari volume ya. Volumenya berarti berapa? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti berapa? 8 dikali 6 dikali 4 ya, sama dengan 192 cm kubik ya. Coba kita lihat ada nggak nih jawabannya ya. Ya, berarti jawabannya adalah B adik-adik ya, 192 cm kubik. Good. Nomor 17 di bawah ini adalah benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang berbangun ruang balok ya. Apa nih? Kalau tenda apa nih? Kalau tenda berarti kan bentuknya gini ya. Nah, gini kan? Berarti prisma segi 3 ya. Kalau kaleng susu kan bentuknya begini ya. Berarti tabung ya. Kalau kotak tisu, nah kotak tisu biasanya seperti ini adik-adik. Nah, ini kan di sini bolong ya biasanya. Berarti yang berbentuk balok adalah ini ya. Yang C. Oke, good. Lanjut nomor 18 ya. Nomor 18 ya, yang disebut prisma segi 4 dalam bangun ruang. Nah, apa nih? Prisma segi 4. Nah, prisma segi 4 itu artinya alasnya berbentuk segi 4. Alas dan tutupnya berbentuk segi 4 ya. Berarti misalkan seperti ini. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, berarti apa nih? Segi 4 ya. Segi 4, bukan persegi panjang. Berarti kubus ya. Kalau persegi panjang apa? Kalau persegi panjang berarti balok ya. Oke. Lanjut nomor 19. Setiap satu sisi balok memiliki sisi lain yang sama besar. Banyaknya sisi yang sama besar dari setiap sisi adalah. Nah, berarti di sini ada berapa banyak setiap sisinya? Ada berapa pasang? Coba. Jawabannya
2 ya. Coba kita lihat di sini. Yang panjangnya sama besar itu ada 2 pasang ya. Ini pasangan pertama, pasangan kedua gitu ya. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua gitu adik-adik ya. Oke, kita lanjut nomor 19 ya. Berikut adalah jaring-jaring kubus kecuali. Nah, untuk memudahkannya adik-adik ya, yang namanya jaring-jaring itu tidak ada bagian yang double di sebelah salah satu sisinya gitu. Maksudnya gimana? Ini kan yang A ya, contohnya ini kan pinggirnya ya, ini sisinya. Ini kan nggak nempel ya, berarti atau nggak double ya, berarti ini betul ya. Terus berikutnya yang ini. Nah, ini juga nggak double. Kenapa? Karena di sini sisinya ada ya. Di sini juga ada ya. Berarti yang C juga betul ya. Yang B juga sama ya. Dia tidak double ya. Karena di sini sisinya dan sisinya di sini ya. Berarti ini juga betul. Nah, kalau yang D ini salah. Kenapa? Karena sisinya ada 2 nih. Gini. Nanti malah tumpang tindih, sedangkan yang di sininya kosong nanti bolong gitu ya. Berarti jawabannya adalah D ya adik-adik ya. Oke, nomor 21 kita lanjut. Nomor 21 dari rangka persegi di bawah ini yang merupakan jaring-jaring kubus ya. Ingat tadi kakak bilang apa? Tidak ada yang double ya. Berarti di sini yang mana? Kita lihat. Yang nomor 1 betul ya. Yang nomor 2 betul atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tangannya cuma 1 nih ya. Berarti bukan ya. Oke, lalu nomor 3 apakah betul? Nomor 3 ini salah ya. Kenapa salah? Karena di sini tangannya terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Jadi kalau dirapatkan nantinya bagian depan sininya bolong. Kenapa? Karena tidak ada penutup di sininya ya. Sedangkan yang nomor 4 itu betul ya. Ini kan jadi alas, ini jadi pinggir ya. Ini jadi atap ya, ini jadi sisi ya. Ini jadi penutup depan dan ini jadi penutup belakang. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4 ya. Berarti D. Oke. Lanjut soal nomor 22. Berikut adalah jaring-jaring balok kecuali. Nah, kakak sudah bilang ya, tidak boleh ada tangan yang double. Di sini udah kelihatan banget loh, yang double ini, ya kan? Berarti jawabannya adalah B ya. Lanjut soal nomor 23. Yang merupakan jaring-jaring balok di bawah ini adalah, oke, bisa dilihat baik-baik adik-adik ya. Pertama di sini yang termasuk dalam balok ya. Nomor 3 sudah pasti bukan ya. Kenapa? Karena dia tangannya double ya. Berarti yang ada angka 3-nya bukan ya. Ini coret, ini coret ya. Berarti tinggal nomor 1 dan 2, lalu 4 dan 1. Di sini yang kelihatan banget mirip itu adalah nomor 4 ya. Kenapa? Karena tangannya terpisah ya. Ini juga yang jadi alas, ini yang jadi penutup, ini yang jadi sampingnya ya. Berarti di sini yang ada 4-nya berarti D ya. Dan ini juga nomor 1 betul ya. Nah, lanjut nomor 24 ya. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Jika F ya, F nih ya, alas kubus, maka atap kubus adalah, oke, perhatikan ya, ini alasnya, oke, ini adalah alasnya. Lalu ini kita dirikan, berarti yang D ini jadi sisinya, yang E juga jadi sisi belakang ya. Nah, berarti ini kan didirikan set. Ini ke sini ya, ini didirikan ke sini ya. Lalu ini kita dempetkan ke sini ya. Berarti yang jadi tutupnya adalah C ya. Kenapa? Karena ini jadi atas, ini jadi sisi samping dan ini jadi sisi depan. Berarti jawabannya D ya, adik-adik. Maaf, C maksudnya ya.
Jadi jawabannya maksud kakak adalah C ya. Oke, lanjut nomor 25, soal terakhir ya. Jaring-jaring di bawah ini jika dibentuk menjadi bangun ruang balok, ada satu sisi yang salah ya. Sisi yang manakah yang salah? Nah, ini sepertinya kelebihan ya, kelebihan potongan ya. Ini misalkan jadi alas, adik-adik. Ini jadi alas ya. Berarti ini jadi samping kiri, ini samping kanan ya. Ini jadi penutup belakang, ini jadi penutup depan ya. Dan ini menjadi atap atas. Berarti yang kelebihan adalah H ya. Mudah sekali ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan prediksi soal PTS Matematika kelas 5 pilihan ganda semester 2. Semoga bermanfaat ya. Dan kakak mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, dan di share ya, agar kita bisa sama-sama berbagi ilmu dan mendapatkan kebaikan ya. Kakak juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan atau ada yang salah hitung atau apa ya, karena kakak juga manusia biasa yang masih sama-sama belajar adik-adik ya. Oke, kakak pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.